Shalom anak-anak semua. Tidak terasa kita ada di pertemuan terakhir di ibadah online anak. Hari ini Oma hanya ingin mengingatkan agar anak-anak semua tetap memberikan yang terbaik. Oma mau tanya, siapa yang bisa bernyanyi? Wah, bagus. Yang pintar menari siapa? Wah, hebat. Yuk, Oma mau ajak semua anak-anak agar mau menyembah Tuhan dengan cara yang terbaik ya. Jangan malu-malu. Jangan ada yang duduk-duduk aja ya. Harus semangat. Oma aja masih semangat. Yuk sama-sama memuji, menyembah Tuhan ya. Shalom kids. Halo. Udah pada siap ya buat memuji nama Tuhan hari ini? Lipat tangannya yuk, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh ibadah lagi hari ini. Tuhan, kalau sekarang kami siap memuji namamu, Tuhan pimpin ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan, amin. Adik-adik, hari ini kakak mau ajak kalian semua kita gerakin tubuh kita buat memuji nama Tuhan, oke? Oke. Yuk sama-sama yuk, ikutin gerakan kakak ya. Tepuk tangannya di atas kepala. Ikutin gerakannya ya. Siap. I will fight this fight. I will run this race. I will serve the Lord in all I do, till I see your face. Lagi. I will fight this fight. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do, till I see your face. Bikin salibnya sama-sama. See the cross before me, so I keep on pressing on. God is calling, so I won't look back. His word is keeping me on the track. To Jesus. Sama-sama bilang. To Jesus. I will fight this fight. Lari-lari. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do, till I see your face. I will fight this fight. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do, till I see your face. I see the cross before me, so I keep on pressing on. God is calling, so I won't look back. His word is keeping me on the track. To Jesus. Sama-sama bilang. To Jesus. Lebih semangat lagi ya. I will fight this fight. Sekarang muter. I will run this race. I will serve the Lord in all I do, till I see your face. I will fight this fight. Putar lagi ya. I will run this race. I will serve the Lord in all I do, till I see your face. Sekarang adik-adik sendiri. I will fight this Good fight. job. I will run this race. I will serve the Lord in all I do, till I see your face. Sekali lagi. Will fight this fight. Pintar. I will run this race. I will serve you, Lord, in all I do, till I see your face. Till I see your face. Till I see your face. Sekali lagi. Till I see your face. Good job. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, good job kids. Kalian udah memuji nama Tuhan. Hari ini kakak mau ajak adik-adik semua kita sembah Tuhan sama-sama ya sebelum dengar firman. Kita sama-sama angkat kedua tangannya. Kita mau bilang kalau kita sayang banget sama Tuhan Yesus.
Kita nyanyiin lagu ini bareng-bareng ya. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life at all. You die for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Adik-adik, kita mau nyanyiin lagu ini dari awal. Ayo nyatakan dengan imanmu kalau kita sayang banget sama Tuhan Yesus. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life at all. You die for me, you sacrifice. I won't forget you, Lord. Sama-sama katakan, I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Adik-adik sendiri katakan, I love you, Jesus. Love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. Jesus, I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Sekarang adik-adik kita sama-sama sembah Tuhan. Ayo nyatakan dengan hatimu adik-adik kalau adik-adik sayang banget sama Tuhan Yesus. I love you, Jesus. Katakan, aku sayang Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Haleluya. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Sambil angkat kedua tangannya lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik katakan. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you.
Yesus adik-adik. Yes Tuhan, kami sayang banget sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, Tuhan pimpin setiap kami supaya kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Hai adik-adik, wah kali ini ketemu lagi sama Kak Allen. Tapi kali ini kita mau dengerin firman Tuhan. Nih, sepanjang bulan September kita udah belajar banyak banget ya. Dari kita belajar tentang pujian penyembahan. Kita udah belajar dari firman Tuhan mengenai yang namanya melayani Tuhan. Kita udah belajar juga tentang yang namanya membantu atau menolong sesama kita. Bahkan kita juga udah belajar tentang yang namanya memberi. Nah, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan dan ini bakal berkaitan dengan kemampuan kita. Wah, maksudnya apa nih? Kemampuan yang seperti apa ya kira-kira? Sebelum itu, kakak mau ceritain dulu nih. Ada sebuah cerita di Alkitab ya. Hari itu ya di sini ada dua orang ya, ada dua orang. Yang pertama namanya Bezaleel. Dia ini orang yang dipilih Tuhan ya. Dia dipenuhi dengan Roh Allah, dikasih pengertian, dikasih pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan banyak pekerjaan. Wah, ini cerita lagi ngapain nih? Jadi suatu hari ya, dia di bangsa Israel ini lagi membangun kemah pertemuan. Kemah pertemuan tuh kalau hari ini disebutnya gereja ya. Jadi Bezaleel ini dipilih Tuhan, dikasih kemampuan, dikasih pengetahuan tentang berbagai-bagai pekerjaan tersebut ya, untuk bertanggung jawab ngurusin pembangunan kemah pertemuan ini ya. Dan gak hanya itu, tapi juga membuat perkakas-perkakas yang ada di dalam kemah pertemuan. Tapi dia gak sendirian, dia dibantu beberapa ahli. Salah satunya adalah Aholiab. Ya, firman Tuhan sampai catat loh di kitab Keluaran ini bahwa orang-orang yang ahli semuanya dikasih pengetahuan, dikasih kemampuan yang lebih sama Tuhan karena mereka benar-benar bertanggung jawab untuk kemah pertemuan ini. Wah, mereka tuh ya harus mahir jadinya nih ya membuat perabot-perabot di rumah Allah ya kan, membuat kandil dari emas. Wah, jadi dibikinnya bukan dari barang-barang yang mudah adik-adik, dari emas, dari perak, dari tembaga gitu ya, dari kayu. Jadi bikin meja, bikin apapun, semua keperluan yang ada di kemah pertemuan ya. Tapi jangan khawatir karena Bezaleel, Aholiab dan orang-orang yang terlibat di dalamnya udah diperlengkapi sama Tuhan. Mereka dikasih kemampuan. Wah, nah adik-adik, kalau kita misalnya tadi nih dengar cerita tadi Bezaleel, Aholiab, sampai firman Tuhan bilang dipenuhi Roh Allah, jadi punya kemampuan yang lebih dari sebelumnya ya. Kira-kira ini hal yang menarik banget gak? Menarik banget. Tapi ada yang satu yang lebih menarik. Apa coba? Ternyata semua orang pada dasarnya pasti punya kemampuan ya. Adik-adik percaya nggak kalau adik-adik punya kemampuan tersebut? Kakak percaya setidaknya ada satu yang Tuhan kasih di dalam diri kita yang bisa kita kembangkan jadi maksimal ya. Kayak tadi Bezaleel dan Aholiab dikasih tanggung jawab. Nih kakak punya contoh yang sederhana dulu. Adik-adik pernah nggak waktu kecil gitu ya, pernah mau habis makan mau beresin piring sendiri? Wah, karena masih terlalu kecil papa mama bilang enggak ntar aja papa mama aja ya kan. Kenapa coba? Ya bener, takut pecah, takut jatuh gitu ya. Kalau piring dari keramik atau piring dari kaca ya kan. Tapi bertambahnya usia pernah nggak kalau adik-adik habis setelah makan gitu ya mau beresin sendiri dan papa mama boleh, ya udah deh boleh bawa ke tempat cuci piring ya gitu. Nanti bertambah usia lagi bertahap, boleh ya cuci piring sendiri, diizinkan. Wah, nih kalau kakak nih cerita pribadi nih, kakak seneng banget loh dulu ya. Kakak tuh waktu dikasih kepercayaan pertama kali mau pengen bantuin. Wah, awal-awal gak boleh, kayak kenapa gak boleh gitu ya. Bertambahnya waktu, pas pertama kali diizinkan cuci piring sendiri. Wah, ya hari itu kakak semangat banget. Kenapa? Karena dapat tanggung jawab ya. Kakak dipercaya, dibilang apa berarti? Wah, berarti anak ini ya pasti kalau cuci piring sendiri tidak akan pecah. Wah, dikasih tanggung jawab jadi makin kayak wah bertanggung jawab, seneng banget gitu ya. Dan akhirnya mengerjakannya sepenuh hati. Ya kayak tadi, kayak Bezaleel dan Aholiab. Dia ngerjain semua keperluan kemah pertemuan sepenuh hati. Sungguh-sungguh banget ya. Nah, seperti yang tadi kakak katakan, hari ini firman Tuhan berkaitan dengan kemampuan. Kira-kira kemampuan adik-adik, kemampuan teman-teman, kemampuan kakak-kakak semua apa aja ya? Yang pastinya semua pasti berbeda-beda. Betul ya? Semua pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin lebih jago dalam bernyanyi, ada yang lebih jago dalam bermain musik, atau ada yang jagonya mungkin merakit sesuatu. Ada yang suka merakit sesuatu, atau misalnya apalagi ya, atau suka foto-foto,
Atau misalnya sukanya berhitung. Wah, semua orang punya kemampuannya berbeda-beda. Nah, pertanyaannya adik-adik, kemampuan kita ini udah sejauh apa? Udah dikembangkan biar lebih maksimal atau belum? Atau yang ada belum pernah dikembangin sih kak? Udahlah segini aja udah cukup gitu. Wah, kalau gitu sayang banget. Kakak mau dorong adik-adik, coba lihat ke dalam diri kita. Iya ya, Tuhan kasih kemampuan apa ya? Atau bahasanya Tuhan kasih talenta apa ya? Mungkin itu harus dikembangkan seawal mungkin. Wah, contohnya nih kayak tadi yang bernyanyi, harus lebih sering berlatih bernyanyi, ya kan? Atau juga yang mungkin senangnya berhitung. Coba, wah kalau berhitung makin jago, wah itu 2 jempol banget tuh buat adik-adik. Ya, kemampuan kita berbeda-beda. Tapi apakah kemampuan yang Tuhan percayakan kepada kita sudah dipakai untuk memuliakan Tuhan atau belum? Wah, keren ya. Buat yang belum, yuk kita belajar. Kemampuan yang Tuhan titipkan nih, yang Tuhan percayakan sama kita, itu harus diolah, harus dipakai ya. Biar apa? Kita bisa memuliakan nama Tuhan tentunya. Ya, itu yang paling utama. Jangan sampai kemampuan kita malah kita pakai buat yang lain, atau malah wah kita pendam, kita kubur dalam-dalam ya. Justru harus kita pakai adik-adik, harus kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik, kakak mau sampai ini bahwa hari ini adalah edisi terakhir dari ibadah online anak di YouTube ini ya. Tapi jangan khawatir adik-adik, kakak-kakak di sini semua yang pernah melayani sangat mendorong adik-adik untuk boleh terus maju di dalam Tuhan, lebih mengenal Tuhan juga. Nah, berkaitan seperti yang kita bahas firman minggu ini ya, tentang kemampuan kita adik-adik. Kakak cuma mau kasih pesan sama adik-adik semua. Kemampuan apapun yang adik-adik miliki, gak perlu lihat kanan kiri. Oh, dia bisa nyanyi kok aku enggak. Oh, dia bisa gambar kok aku enggak. Bukan, tapi lihat apa sih yang jadi kemampuan kita adik-adik. Semuanya pasti bisa dibawa untuk lebih maju. Untuk kita bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Pesan dari kakak-kakak, pengen banget nih biar adik-adik pakai kemampuan adik-adik ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, suatu hari kelak kita bisa ketemu langsung. Kakak rindu sekali bisa ketemu adik-adik yang, kak aku udah melayani Tuhan loh, aku bisa nyanyi, dan hari ini mungkin adik-adik gitu ya nanti berapa tahun ke depan udah jadi pemimpin pujian ya, entah di ibadah anak juga atau di ibadah umum, atau mungkin jadi singers, atau mungkin yang punya kemampuan yang bermain musik, wah udah melayani Tuhan, memuliakan Tuhan dengan talenta bermusik. Atau yang lain lagi, yang tadi tuh pinter-pinter capture foto atau video, wah ternyata udah jadi kameramen yang keren banget, atau videografer yang keren banget. Adik-adik, kakak rindu sekali adik-adik bertumbuh dan dengan kemampuan yang adik-adik punya dipakai untuk memuliakan siapa? Memuliakan nama Tuhan. Berapa tahun ke depan kalau ketemu sama kakak-kakak, kasih tahu ya kalau adik-adik udah melakukan bagian yang terbaik. Amin. Wah, kakak rindu sekali kita boleh memuliakan Tuhan bersama-sama. Gak ada waktu untuk diam, gak ada waktu untuk beristirahat, karena setiap hari harus kita pakai untuk memuliakan siapa? Betul, memuliakan Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak mau aja kita sama-sama berdoa. Kakak mau berdoa untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu, buat segala kasih-Mu Tuhan yang boleh kami alami. Kami diingatkan firman Tuhan, kalau Tuhan udah percayakan kami kemampuan-kemampuan berbeda-beda, dan kami bersyukur buat semua yang Tuhan percayakan ini ya Tuhan. Bapa, aku berdoa untuk adik-adik dimanapun mereka berada. Tuhan yang terus pakai anak-anak-Mu, Tuhan yang kasih kesempatan, Tuhan yang izinkan agar adik-adik boleh memuliakan nama Tuhan. Tolong mereka semua Tuhan untuk boleh mengembangkan setiap talenta mereka. Tolong mereka Tuhan untuk mereka boleh punya pengertian dan pengetahuan apa yang berkenan di hati-Mu, apa yang menyenangkan hati-Mu. Pimpin adik-adik Tuhan, biar dimanapun dan kapanpun nama Tuhan boleh terus ditinggikan oleh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang semangat untuk terus memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom anak-anak. Ayat hafalan minggu ini dari 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, Oma kasih pesan ya anak-anak. Anak-anak harus mau saling melayani,
saling tolong menolong, dan lakukan yang kamu bisa agar hidup kamu jadi berkat ya. Yuk semua yang mau sama-sama bilang amin. Good job anak-anak. Shalom Parents, firman Tuhan dalam Yohanes 16:33 mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin pelik. Parents sebagai pribadi yang paling dekat dengan anak-anak memiliki tugas untuk mendampingi anak memproses ketakutan mereka berkenaan dengan hal ini. Minggu lalu kita sudah belajar 3 hal yang dapat parents lakukan, yaitu menumbuhkan kepercayaan anak kepada parents, mengatakan kebenaran sesuai dengan usia anak, dan memberikan informasi yang benar kepada anak kita. Hari ini kita akan lanjutkan membahas 3 poin lainnya. Poin yang keempat, berkomunikasi sesuai dengan kepribadian mereka. Saat parents mempertimbangkan seberapa banyak yang akan dibagikan kepada anak-anak, selain usia ternyata perlu juga dipertimbangkan tingkat kedewasaan dan temperamen anak-anak kita. Sebagai orang tua, parents mengenal anak-anak dan apa yang dapat mereka tangani. Pertimbangkan pengetahuan ini dengan kebutuhan untuk memberi mereka informasi yang cukup untuk memahami dan memproses berbagai informasi. Parents mungkin menemukan bahwa ada kalanya dapat melakukan percakapan yang lebih berbobot dengan anak usia 9 tahun daripada dengan anak usia 11 tahun. Ini tergantung kepada kedewasaan mereka. Beberapa anak memiliki kepribadian yang tampak ingin lebih tahu dan siap menerima informasi. Anak-anak yang terbuka ini tidak mudah terpengaruh oleh informasi dan menjadi takut. Mereka seringkali berusaha mempelajari dan memahami semua yang mereka ingin tahu mengenai satu kejadian. Dengan anak-anak tipe seperti ini, parents harus mencoba mengarahkan percakapan untuk membantu mereka memahami bahwa ada orang-orang yang benar-benar terluka. Parents dapat mengarahkan mereka untuk memiliki empati. Ajaklah mereka untuk berdoa bersama bagi para korban dan bahkan mungkin untuk para pelaku. Anak-anak lainnya mungkin berbeda dan cenderung lebih takut. Dengan anak-anak seperti ini, parents perlu melatih sifat berani. Beritahu mereka bahwa tidak buruk untuk merasa takut. Emosi seperti ini adalah normal. Otak mencoba memikirkan apa yang terjadi, namun emosi tersebut seharusnya tidak menghalangi kita untuk menjalani hidup. Tuhan menghendaki kita untuk terus melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan. Poin yang kelima, jadilah teladan parents memiliki emosi yang baik. Waspadai emosi yang parents contohkan kepada anak-anak. Banyak anak terutama yang masih kecil meniru tindakan dan ekspresi emosi orang tuanya. Hal ini sangat mempengaruhi cara mereka berpikir dan merasakan sesuatu. Mungkin parents mengungkapkan mengenai aturan tentang tidak keluar rumah atau mencoba menghindari keramaian karena kejadian suatu hal. Hal ini ternyata akan membentuk pola pikir dan perasaan anak-anak. Orang dewasa tentu saja boleh merasa takut, tapi seringkali mereka merasa lebih baik bila membicarakan hal-hal ini dengan pasangannya secara tertutup. Parents dapat menjadi contoh bagaimana menanggapi suatu peristiwa dengan dewasa. Pada saat marah atau kecewa dengan keadaan, parents bisa mengungkapkannya dengan tenang. Poin yang keenam, poin yang terakhir, mengajak anak untuk tidak terpaku pada informasi yang negatif. Penting bagi kita untuk membantu anak-anak agar tidak terpaku pada hal-hal yang negatif. Kebaikan dan kebenaran Tuhan tetap hidup bahkan di saat-saat yang paling sulit sekalipun. Saat parents bersama-sama memproses kejadian-kejadian ini, ingatkan anak-anak ada hal-hal lain di sekitar mereka yang perlu untuk dilakukan. Bantu anak-anak untuk memproses informasi mengenai tragedi dengan mengarahkan mereka pada semua hal yang baik yang masih mereka alami. Tunjukkan kepada anak-anak bahwa masih ada orang-orang yang mempertaruhkan hidup mereka untuk menyelamatkan orang lain. Dan tentu saja sebagai orang Kristen kita tahu bahwa ada pribadi yang lebih besar dari setiap tragedi yang terjadi. Yesus adalah penolong yang utama. Respon Tuhan terhadap dosa dan kejahatan di dunia kita adalah memberikan anaknya untuk turun ke dunia dan menggantikan setiap kita. Dosa menciptakan kekacauan dan rasa sakit, tapi Tuhan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dari kesengsaraan itu. Yesaya 26 ayat ketiga sampai keempat mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kedamaian kepada orang yang dengan sepenuh hati percaya kepadanya dan menjaga pikirannya untuk tetap terfokus kepada kasih-Nya. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia adalah Allah yang akan menguatkan, akan menghiburkan, dan akan selalu menolong setiap kita.
Semangat parents untuk terus menguatkan anak-anak kita. Pada akhirnya kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan di setiap proses parenting kita. Teruslah belajar, meminta hikmat dan mengandalkan Tuhan untuk menjadi orang tua yang lebih baik setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati kami semua, anak muda Indonesia jadi generasi yang pintar dan berakal budi. Agar kami bisa jadi berkat buat negeri kami. Pakai dan urapi juga Opa Niko dan kami semua agar kami bisa jadi berkat buat bangsa ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk talenta yang Tuhan beri. Ajar kami menggunakan semuanya untuk kemuliaan-Mu. Adik-adik dan parents, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah semua berkat yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali kakak-kakak bisa melayani bareng-bareng sama adik-adik. Udah 4 tahun di ibadah anak online. Wah, rasanya gimana Kak? Happy banget ya? Wah, dan sangat berharap adik-adik juga diberkati dengan pelayanan kakak-kakak di sini. Tapi kakak-kakak kita udah ada di edisi terakhir ibadah online. Wah, rasanya sedih. Tapi sedihnya jangan lama-lama, karena kakak-kakak di sini bersama dengan kakak-kakak kru yang selalu membantu di belakang layar, ya, kita bakal ketemu sama adik-adik di ibadah anak onsite. Sebelum berakhir, kakak-kakak mau kasih pesan dulu buat adik-adik semua. Kakak berharap semuanya nih ya dalam pujian dan penyembahan semuanya makin semangat. Dan jangan lupa ya terus baca firman, saat teduh dan rajin berdoa. Kakak juga rindu adik-adik semua bisa melayani di cabang kalian masing-masing. So, tetap semangat ya adik-adik. See you di ibadah onsite.